Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana kita dapat berkumpul dalam ruang Zoom kali ini untuk memenuhi tugas mata kuliah kewarganegaraan. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tugas kami untuk memenuhi tugas mata kuliah kewarganegaraan terkait kasus identitas nasional dan integrasi nasional. Anggota kelompok kami yaitu beranggotakan dengan 7 kelompok, 7 orang maksud saya. Dengan saya sendiri Jubaini, lalu Sauja Sylvia Hadi, kemudian Dwi Maya Ramdhani, Asika Maula Syakira, Yanti, Gevira Fernanda, dan Maulidiatu Zahra. Baik, langsung saja kepada materi yang pertama yaitu kami mengambil kasus yaitu batik sebagai identitas nasional. Materi pertama akan dijelaskan oleh Kak Sauja, silakan. Silakan. Baik, terima kasih Kak Eni. Batik sebagai identitas sosial atau batik sebagai identitas nasional. Batik merupakan kain bergambar yang pembuatannya dilakukan dengan menuliskan malam pada kain tersebut. Kemudian diproses dengan cara tertentu yang memiliki khas. Batik juga merupakan salah satu warisan budaya Indonesia yang diakui dunia. Ekspresi budaya Indonesia yang memiliki nilai estetika dan nilai simbolis yang tinggi. Keunikannya adalah salah satu pembentuk karakter bangsa kita yang membedakan dengan bangsa lain sehingga dapat dijadikan sebagai identitas bangsa Indonesia. Perkembangan batik di Indonesia sejak dahulu, batik dikenal dan berkembang pada lingkup masyarakat Indonesia. Kata batik memiliki beberapa makna dan pengertian. Dalam hazanah kebudayaan Indonesia, batik adalah salah satu pembentuk seni kuno yang bermutu tinggi. Kata batik berasal dari bahasa Jawa yaitu amba, yang artinya tulis, dan nitik, yang berarti titik. Maksud dari gabungan kedua kata tersebut adalah menulis dengan lilin. Proses pembuatan batik di atas kain ini merupakan canting yang ujungnya berukuran kecil, memberikan kesan orang sedang menulis titik-titik. Di dalam bukunya yang berjudul Batik Klasik, Hamsuri mengartikan batik sebagai suatu cara untuk memberi hiasan pada kain dengan proses menutupi bagian-bagian tertentu menggunakan perintang. Zat perintang kerap digunakan dalam proses membatik adalah lilin atau malam. Lilin tersebut digunakan untuk menggambar motif titik yang kemudian kain diberi warna melalui proses pencelupan. Kemudian, lilin dihilangkan dengan cara direbus dengan air panas. Akhirnya, proses-proses tersebut akan menghasilkan sehelai kain batik dan dengan motif yang memiliki ciri khas dalam makna tersendiri. Batik merupakan kain bergambar yang pembuatannya dilakukan dengan cara menuliskan malam pada kain tersebut. Kemudian diproses dengan cara tertentu. Ada banyak ya jenis batik. Lanjut ada motif dan filosofinya nih. Tidak hanya jenis motifnya yang sangat beragam, di setiap motif batik juga memiliki filosofi serta maknanya masing-masing yang tidak sama dengan lainnya. Mayoritas setiap daerah yang ada di Indonesia memiliki motif batik tersendiri. Hal ini menyebabkan motif tertentu akan diberi nama berdasarkan daerah asalnya. Sebagai contohnya yaitu batik motif Cirebon, Banyumas, Pekalongan, dan lain-lainnya. Motif yang bermacam-macam ini juga akan dipengaruhi oleh ciri khas dan makna yang ingin disampaikan dari setiap daerah. Jumlah motif kain yang tercatat hingga sekarang adalah 30 jenis motif. Sebagai contoh yaitu motif Sekar Jagad, motif yang berasal dari Yogyakarta,
Ini sangat khas Indonesia dikarenakan adanya bentuk pulau-pulau yang menggambarkan peta dunia dalam motifnya. Yang kedua ada motif Sidomukti, Magetan. Motif ini bergambar bumbu dunia dan dalam motifnya bambu. Maaf, motif ini bergambarkan bambu yang filosofi akan adanya kenangan lahir batin, ketenangan lahir batin. Biasanya batik ini digunakan pada acara adat maupun untuk menghadiri acara resmi. Dan ada pula motif Sido Asih. Motif ini bermakna agar manusia bisa saling menyayangi dan mengasihi antar sesama manusia. Ada ada 3 jenis nih batik berdasarkan teknik pembuatannya. Yang pertama ada batik tulis. Batik tulis dibuat dengan cara manual menggunakan tangan dengan alat bantu canting untuk menerapkan malam pada corak batik. Pembuatan batik tulis membutuhkan kesabaran dan ketelatenan nih. Tentu harus dengan kesabaran yang tinggi karena setiap titik dalam motif berpengaruh pada hasil akhirnya. Motif yang dihasilkan dengan cara ini tidak akan sama persis. Kerumitannya ini menyebabkan harga batik tulis sangat mahal. Jenis batik ini dipakai raja, pembesar, keraton, dan bangsawan sebagai simbol kemewahan. Yang kedua ada batik cap. Batik cap dibuat dengan cara menggunakan cap atau semacam stempel. Motif batik yang terbuat dari tembaga seperti ditunjukkan pada uh, ada gambar gitu ya, digunakan untuk menggantikan fungsi canting. Jadi untuk batik cap ini digunakan untuk menggantikan fungsi canting nih, sebagai dapat mempersingkat waktu pembuatan. Motif batik cap dianggap kurang memiliki nilai seni karena semua motifnya sama persis. Harga batik cap juga cukup murah karena dapat dibuat secara massal. Yang terakhir ada batis lukis. Selanjutnya, Kak. Klaim negara lain terhadap batik Indonesia. Malaysia adalah negara tetangga yang mengklaim budaya Indonesia. Akhir pengklaiman batik sangat meresahkan masyarakat Indonesia, dikarenakan klaim tersebut merambah banyak hasanah budaya. Kain batik merupakan salah satu hasanah budaya Indonesia yang pertama kali diklaim Indonesia. Tiba-tiba Malaysia memperkenalkan batik sebagai barang buatan asli Malaysia ke mancanegara di awal tahun 2000. Para pengrajin batik di Indonesia sempat mengeluhkan tindakan pemerintah Malaysia yang akan mematenkan batik sebagai barang buatan mereka. Tidak berhenti sampai situ, banyak lagi budaya Indonesia yang jadi klaim oleh Malaysia ya, seperti lagu-lagu daerah kita, ada tari-tari juga seperti lagu Rasa Sayange, tari reok, lagu jali-jali, dan makanan rendang. Aksi protes atas klaim Malaysia ini sudah dilakukan oleh masyarakat Indonesia ya, kepada Kepala Bidang Perdagangan Dalam Negeri Dinas Perindustrian dan Perdagangan Jawa Timur, Pak Arifin Haryadi ini merasa bangga karena batik sebagai warisan nenek moyang Indonesia bisa memperoleh pengakuan internasional. Pada akhirnya, kerajinan batik Indonesia sudah sepantasnya diangkat menjadi warisan budaya. Untuk itu, bangsa Indonesia tidak perlu khawatir jika bangsa lain mengakui batik sebagai miliknya. Katanya, menurut dia, klaim yang dilakukan Malaysia dengan alasan produksi batik tentu perlu dilihat bahwa produk itu bukan batik sebenarnya, alias printing gitu. Jadi tetap aja ya Indonesia itu yang melahirkannya karena banyak banget tadi teknik-tekniknya. Oke, lanjut Kak. Oke, dilanjutkan dengan Maya, silakan. Masih dengan klaim negara lain terhadap batik Indonesia. Ya, baik. Terima kasih Kak Jubaini. Di sini saya ingin menambahkan sedikit mengenai kasus
klaim negara lain terhadap batik Indonesia. Nah, melihat hal tersebut, tentunya pemerintah Indonesia tidak tinggal diam dengan klaim Malaysia tersebut. Pemerintah Indonesia mendaftarkan batik ke dalam jajaran daftar warisan manusia UNESCO akhirnya pada tanggal 9 Januari 2009 diterima secara resmi oleh UNESCO dan pada tanggal 2 Oktober 2009 juga UNESCO mengukuhkan batik Indonesia ke daftar representatif budaya warisan di Abu Dhabi, Arab. Maka tanggal 2 Oktober itu juga diperingati sebagai Hari Batik Nasional dan biasanya masyarakat Indonesia mengapresiasikan Hari Batik dengan memakai batik nasional pada setiap tanggal 2 Oktober. Oke, bisa selanjutnya, Kak. Boleh di next, Kak, juga ini. Nah, Baik. di sini kita membahas faktor internal penyebab terjadinya klaim budaya. Yang pertama itu tidak adanya aturan yang jelas untuk mengatur bagaimana jalannya perlindungan kebudayaan. Selanjutnya, realitas membuktikan bahwa pemuda saat ini telah banyak yang melupakan dan tidak acuh atas ekstensi budaya Indonesia. Apresiasi yang kurang untuk melestarikan budaya, malu mempelajari dan anggap bahwa budaya lokal itu kuno, ketinggalan zaman, dan hanya milik generasi tua saja. Lalu, kurangnya peran serta pemerintah untuk melestarikan budaya Indonesia. Selanjutnya, rendahnya inisiatif pemerintah dan masyarakat Indonesia untuk mendaftarkan dan mematenkan budaya Indonesia. Dan yang terakhir, kurangnya sosialisasi budaya Indonesia dalam media, padahal peran media sangat besar dan efektif. Baik, selanjutnya faktor eksternal penyebab terjadinya klaim budaya batik yang akan dijelaskan oleh Kak Asika. Silakan Kak Asika. Baik, selain adanya faktor internal sebagai penyebab terjadinya klaim budaya, adapun faktor eksternalnya. Yang pertama, adanya negara yang sedang krisis identitas, sehingga mendorong untuk mengeklaim budaya bangsa lain. Kedua, kuatnya kapitalisme yang mana menguasai suatu negara yang mendorong untuk mengklaim budaya bangsa lain, semata-mata untuk memperoleh keuntungan yang sebanyak-banyaknya dengan menarik dan mendatangkan pengunjung atau wisatawan. Selanjutnya, dikarenakan globalisasi yang membuat budaya menyebar kemana-mana, sehingga seakan-akan sangat kabur di mana asal-usul budaya tersebut. Selanjutnya ada kemajuan teknologi, transportasi, dan informasi yang mendorong informasi menyebar tanpa ada batasan dan waktu. Dan terakhir, penyebaran penduduk ke negara atau belahan bumi lain yang juga membawa kebudayaan tempat asal. Selanjutnya yaitu upaya yang dilakukan untuk melestarikan budaya batik Indonesia yang akan dijelaskan oleh Kak Zahra. Silakan Kak Zahra. Baik, terima kasih. Terdapat beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk melestarikan budaya batik di Indonesia di era globalisasi. Yang pertama, kita harus sadar akan budaya Indonesia dengan memakai batik. Yang kedua, memperkenalkan batik ke mancanegara. Yang ketiga, membuat konsep yang unik dengan pemanfaatan kain batik. Yang keempat, mengadakan bazar batik, yakni menjual batik di pasaran supaya semakin dikenal masyarakat luas. Yang keempat, yang kelima, memilih dan menggunakan warna motif batik yang menarik. Yang keenam, melakukan promosi di media sosial. Baik, kembalikan lagi ke Mbak Eni, ke Kak Zubaini.
Baik, selanjutnya itu materi yang kedua yaitu konflik agama Ambon yang akan dijelaskan oleh Kayanti. Silakan Kayanti. Baik, terima kasih Kak. Awal terjadinya konflik agama di Ambon tahun 1999. Pada tahun 1999 merupakan tahun bersejarah di Maluku, di mana banyak terjadi tragedi-tragedi berdarah, salah satunya yakni konflik Ambon. Permasalahan lama yang terjadi antara umat Muslim dan Kristen. Konflik ini muncul pada tanggal 19 Januari 1999. Konflik kekerasan di Maluku yang sebagian besar terjadi di Ambon merupakan konflik paling dahsyat yang pernah terjadi di Indonesia setelah rejim Soeharto. Konflik tersebut hampir merenggut 500 nyawa dari tahun 1999 sampai tahun 2000 dan mengungsikan sepertiga dari penduduk Maluku dan Maluku Utara. Next, Kak. Nah, awal munculnya konflik terjadi. Konflik Ambon terjadi pada tanggal 19 Januari 1999 yang diawali dengan terjadinya perselisihan antara pemuda Kristen dari Mardika, kabupaten di Kota Ambon, dengan seorang pemuda Muslim dari Batu Merah di desa di sebelah Mardika, di mana pemuda Muslim ini berkali-kali meminta uang kepada pemuda Kristen. Karena pemuda Kristen tidak mau memberikan uang, akhirnya keduanya terlibat adu pukul, yang mana pemuda Mardika membawa parang untuk membunuh. Nah, konflik ini merupakan awal mula perselisihan kecil yang terjadi antara kedua belah pihak. Namun, konflik ini malah makin berkembang, yang mana pendukung antara kedua konflik tersebut menjadi konflik agama antar umat Islam dengan umat Kristen. Nah, hal ini yang menjadi alasan serangan terhadap gereja Silo. Mereka membakar gereja tersebut tepat 1 hari setelah Natal, di mana gereja ini merupakan salah satu gereja Protestan di Maluku terbesar di Ambon. Dan pembantaian Tabelo yaitu sekitar 800 umat Muslim Tabelo dibunuh pihak Kristen. Akibat terbakarnya gereja Silo mengakibatkan pembalasan dengan membakar masjid terdekat, yaitu Masjid An-Nur. Serangan tersebut mengakibatkan pihak Kristen dan pihak Muslim untuk terlibat lebih jauh dari konflik kekerasan, di mana militer tidak siap dalam menangani kerusuhan yang terjadi karena adanya keberpihakan pada kelompok tertentu. Nah, konflik agama juga memiliki beberapa unsur, yaitu adanya, yang pertama, adanya dua belah pihak, baik satu agama atau beberapa agama yang terlibat konflik. 2, adanya tujuan tertentu yang menjadikan munculnya konflik. 3, adanya perbedaan pemikiran, perasaan, dan tindakan di antara pihak yang terlibat untuk menghasilkan atau tujuan dari konflik. Yang keempat, adanya kepentingan di antara dua belah pihak yang saling bertentangan, baik itu pribadi maupun kelompok. Next, Kak. Baik, selanjutnya itu upaya yang dilakukan agar konflik berakhir yang akan dijelaskan oleh Kak Gevira. Silakan Kak Gevira. Baik, terima kasih Kak Eni. Selanjutnya itu ada upaya-upaya yang dilakukan. Upaya yang dilakukan itu ada 2 pendekatan utama yang menjadi penanganan konflik di Maluku, yaitu yang pertama pendekatan keamanan dan darurat, dan yang kedua itu ada pendekatan pemulihan dan pembangunan. Namun baik pemerintah maupun masyarakat sipil tidak mempunyai strategi atau rencana jangka panjang. Alat penanganan konflik yang digunakan yakni bantuan dan keamanan yang mengandalkan pasukan dari luar daerah. Hal ini mendorong pemerintah untuk melakukan negosiasi damai antara kedua belah pihak. Dan akhirnya pada bulan Februari 2002 mencapai kesepakatan damai melalui Malino II. Sebelumnya pemerintah sudah berkali-kali mencoba untuk
menyelesaikan konflik, tapi semuanya tidak berhasil. Next, Kak. Ini selanjutnya ada kebijakan pada 11 Februari 2002, konflik baru merdeka setelah perjanjian perdamaian Malino II ditandatangani kedua pihak yang bertikai. Perjanjian Malino II terdiri atas 11 poin. Yaitu yang pertama ada mengakhiri semua bentuk konflik dan perselisihan. Kedua, menegakkan supremasi hukum secara adil dan tidak memihak. Yang ketiga, menolak segala bentuk gerakan separatis. Yang keempat, ada sebagai bagian dari NKRI, maka semua orang berhak untuk berada dan berusaha di wilayah Maluku dengan memperhatikan budaya setempat. Kelima, segala bentuk organisasi, kelompok, atau laskar bersenjata tanpa izin dilarang untuk berada di Maluku, dan senjata wajib diserahkan. Bagi pihak-pihak yang liar yang mengancam Maluku, wajib meninggalkan Maluku. Keenam, untuk melaksanakan seluruh ketentuan hukum dibentuk tim investigasi independen nasional untuk mengusut tuntas peristiwa 19 Januari 1999. Ketujuh, mengembalikan fungsi secara bertahap ke tempat semula sebelum konflik. Kedelapan, pemerintah membantu masyarakat memperbaiki sarana ekonomi dan sarana umum. Kesembilan, adanya kekompakan dan ketegasan untuk TNI atau Polri sesuai fungsi dan tugasnya. Untuk itu, segala fasilitas TNI segera dibangun kembali dan dikembalikan fungsinya. Ke-10, untuk menjaga hubungan dan harmonisasi seluruh masyarakat pemeluk agama Islam dan Kristen dengan segala upaya dan usaha harus tetap menjunjung tinggi undang-undang dan ketentuan lain tanpa pemaksaan. Ke-11, mendukung rehabilitasi khususnya Universitas Patimura dengan prinsip kemajuan bersama. Next, Kak Eni. Baik, selanjutnya itu dampak yang ditimbulkan karena adanya konflik di Ambon. Konflik ini memakan korban jiwa sekitar 1.134 warga sipil dan juga telah merusak berbagai fasilitas umum, sarana perekonomian dan infrastruktur sekitar 35 gedung pemerintah, 20 sekolah, 4 bank, 719 toko, 45 masjid, 47 gereja, serta lebih dari 70.000 orang terpaksa mengungsi. Dampak lain yang diciptakan pengungsi antara lain. Pertama, situasi keamanan menjadi tidak kondusif. Yang kedua, putusnya kerukunan antar agama. Yang ketiga, roda perekonomian lumpuh, serta adanya perubahan kepribadian antar kelompok terkait. Konflik Ambon juga memberikan dampak positif, yaitu antara lain yang pertama, ada semakin meningkatnya rasa solidaritas. Kedua, penyesuaian kembali norma-norma di masyarakat. Yang ketiga, munculnya kompromi dan kesadaran penting akan nilai toleransi. Yang keempat, semakin memperkuat persatuan antar beragama. Baik, itulah dari presentasi kelompok kami mengenai batik sebagai identitas nasional dan kasus Ambon sebagai integrasi nasional. Untuk itu, kami akhiri dari presentasi kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan dari tutur kata kami, serta penyampaian kami yang kurang begitu jelas. Saya sebagai moderator undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.